Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini kita sambut bahas dawuhipun Sayyidina Athaillah
ingkang suraosipun illam tuhassin dzannaka bihi li ajli husni wasfihi fa hassin dzannaka bihi li wujudi muamalatihi ma'aka fa hal awwadaka illa hasanan wa hal asda ilaika illa minana. Wonten kalam hikmah ingkang kasebat kalih Syekh Ibnu Athaillah kita dipun arahaken supados kita dalam kondisi apapun, bagaimanapun, dimanapun dan kapanpun kedah selalu husnudzon wonten ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Keranten menika wonten dawuh ingkang dipun riwayataken dening Ibnu Mas'ud. Dawuh saking Ibnu Mas'ud dawuhipun ma ahsana abdun dhannahu billah illa adahu Allah azza wa jalla. Sapa wong sing bagusi prasangkane tumrap Allah. Siapa orangnya yang suka berhusnudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kembalikan, akan berikan husnudzon itu kepadanya. Wonten hadis itu dipun dawuhaken ana inda dhanni abdi bi wal yadun mimma syaa. Wonten dawuh niki menunjukkan satu bukti keruhnya perasaan kita terhadap Allah, kurang baiknya prasangka kita terhadap Allah. Itulah penyebab daripada keruwatan dalam kehidupan kita sendiri. Maka saat kita mau husnudzon tenggene Gusti Allah, keruwetan itu otomatis akan terudari, akan terlepaskan sendiri. Maka seringkali saya katakan, seringkali kula matur, dalam kondisi apapun nek jenengan niku kulino madosi nikmat sing saged jenengan syukuri, maka saat itu pula sampean masih bisa bersyukur. Begitu juga dalam kondisi apapun nek sampean membiasakan diri selalu mencari-cari sesuatu yang bisa menyebabkan sampean ini ngresulo, nopo ngresulo niku mengeluh, maka sampean selama hidup juga akan selalu dipenuhi dengan ruas suasana mengeluh. Dalam kehidupan nyata kula gambaraken, tiyang niku nek pun kulino madosi kebaikan-kebaikan, nilai-nilai positif dengan orang lain, maka bertemu siapa saja dia akan tahu kebaikan orang itu. Walaupun secara umum tiang itu dianggap wong elek karo wong itu. Begitu juga ketika kita membiasakan mencari-cari keburukan orang lain, masihkah kita bertemu wali, bahkan bertemu nabi sekalipun, kita akan selalu tahu keburukan itu. Walaupun mungkin keburukan yang sampai sangka itu sebenarnya bukan keburukan. Niki perlu belajar. Saged sampai raba dalam mana, sampai rasa no.
Nek sampean ketemu wong selalu sing sampean golek kekurangane, maka ketemu siapapun sampean akan tahu kekurangan. Tapi nek sampean selalu mencari di setiap orang yang bertemu itu sampean cari kelebihan, sampean cari kebaikannya, maka ketemu siapapun sampean akan menemukan kebaikan di balik orang tersebut. Saelek-elek andai kata sampai ketemu wong mabuk ngomongnya gak terkontrol, yang keluar selalu bahasa buruk sekalipun, sampai akan menemukan satu kebaikan. Apa itu? Sampai akan berpikir, sekarang orang ini mabuk, sekarang orang ini fasik, tapi kalau Allah menghendaki besok bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah, maka itu sangat mudah bagi Allah menjadi orang yang lebih baik daripada kita. Itulah kenapa kita harus selalu husnudzon terhadap sesama, apalagi dengan Allah. Apalagi dengan Allah. Husnudzon begini Allah itu memang sangat mudah kita ucapkan, tapi realita dalam kehidupan kita itu sering suudzon begini Gusti Allah. Contohnya itu seperti contohnya saat jenengan ini tidak mampu terpenuhi keinginan nafsunya, sampai yang itu sering kesuruh, sering ngeluh. Bahkan ketika kebutuhan itu sangat-sangat penting menurut sampean, dan ternyata yang untuk menutup kebutuhan itu sampean tidak ada, sampean yang Rasulullah koyo-koyo sak dunya sing paling rekoso sampean. Padahal kalau sampean mau melihat ke bawah, keluar, kesengsaraan yang sampean hadapi saat itu di luaran sana masih ada yang jauh merasakan lebih sengsara daripada itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika jenengan mau melihat, mau berhusnudzon terhadap Allah, maka keluhan-keluhan itu akan hilang dengan sendirinya. Bagaimana dalam kondisi terpepet, dalam kondisi terjepit, dalam kondisi yang sangat sulit kita bisa berhusnudzon kepada Allah? Wonten iki dipun jelasaken bahwa husnudzon begini Allah itu ada dua tingkatan. Yang pertama, husnudzone tiang-tiang sing khos. Husnudzone tiang-tiang sing khos itu cukup melihat sifat-sifat mulianya Allah, sifat-sifat belas kasihnya Allah, sifat-sifat luhurnya Allah, itu cukup menjadi bahan husnudzon. Sehingga orang-orang khas ketika menghadapi satu masalah yang tidak memuaskan nafsunya, dia cepat kembali pada Allah dan dia akan berhusnudzon bahwa di situ, di balik peristiwa itu pasti ada sesuatu yang lebih baik, karena Tuhanku adalah Tuhan yang maha baik. Boleh kayak contoh sini. Saat orang itu kehilangan sesuatu yang sangat berharga, soalnya praktek nonton sampean itu harus berupa materi. Nek rupa mental, rupa iman sampean gak ngerti. Nek materi kroso. Nggih. Soalnya potongan-potongan materi. Jadi contoh-contoh materi sampean kroso. Jadi satu contoh ketika seseorang itu kehilangan sesuatu yang berharga dan itu sangat-sangat dibutuhkan. Ini kalau orang khos itu sangat mudah kembali. Kembalinya bagaimana? Dia akan berhusnudzon pada Allah bahwa hilangnya ini pasti membawa manfaat yang lebih baik terhadap dirinya. Karena ketika panik, jadi kehilangan sesuatu sampai panik, itu tidak ada sesuatu yang positif yang berhasil daripada panik. Kepanikan tidak akan menghasilkan sesuatu yang positif sama sekali.
Yang ada hanya bingung, bingung dan bingung. Itu orang baik. Perjalanan pengalaman pribadi kulo. Pengalaman pribadi kulo, suatu saat kulo itu kehilangan ATM. Kehilangan ATM. Isinya 104. Yang rencana Senin itu mau tak pakai belanja kaca. Saya tahu hari Sabtu bahwa ATM itu hilang. Saya ingat saya mengambil uang terakhir itu dari Kamis. Jadi karena uang ini sangat penting. Ketika ATM ini hilang, bayangan itu nanti dikuras orang dan seterusnya, maka kepanikan itu muncul. Dan kepanikan itu tak realisasi. Saya coba. Ternyata hari Sabtu itu tutup. Setelah sampai di bank tutup itu baru muncul semele. Oh iya. Sabtu itu apa nih? Jadi waktu nek panik kesadarannya hilang sampai biasa wis ngerti nek Sabtu itu bank tutup itu mau ning bank itu tiap panik. Itu tiap panik. Maka setelah bank tutup baru kita itu ingat. Ya, mulai semele. Ya wis. Nek memang yang di dalam itu bisa dikuras orang yang menemukan ATM, pasti Allah merencanakan yang lebih bagus daripada itu. Akhirnya muncul ketenangan. Muncul ketenangan. Begitu wis tenang, itu baru muncul pemikiran sehat. Nek nenggone buku tabungan itu ada call center. Saat panik, betul sebenarnya. Jadi kalau panik, betul sebenarnya. Begitu wis tenang ya wis rapopo. Nek memang Gusti Allah nakdir bahwa ATM ini mampu dikuras oleh orang yang menemukan, berarti Allah punya rencana yang lebih baik. Boleh pusing leren, muncul keterbiasaan baru. Nek nenggone buku itu ada call center. Baru ditelepon berblokir. Itu pun masih 50-50. Karena bisa jadi dari Kamis sampai Sabtu itu sudah dikuras orang. Tapi minimal sudah terblokir, senang bisa dicek kan gitu. Jadi penanya wong tenang itu tertidur. Ketika pusing sempat betapa bayangno. Betapa tersiksanya pusing mulai hari Sabtu sampai Senin pagi. Mungkin apa betul? Nek sampai tidak terbiasa mengembalikan sesuatu itu kepada Allah, tidak terbiasa husnudzon dengan Allah, maka sampai akan selalu pusing mulai Sabtu sampai Senin. Jadi tak kayak contoh, kebetulan belum punya pengalaman itu. Jadi nek contoh materi sampai langsung paham. Tapi nek contoh hidayah, contoh maghfirah, contoh orang yang tahu. Jadi sampai ngakoni gak tetap iya. Contohnya sampai ngamini Imam Dongo. Ketika Allah maghfir lana dzunubana wa liwalidayna, sampai ngamini amin. Amin. Begitu Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban wa amin amin. Begitu apa? Potongan-potongan itu ketawa. Jadi orang khos itu cara husnudzonnya tenggene Allah itu tidak cukup, tidak perlu mengambil satu sampel-sampel yang rumit, tapi dia cukup melihat sifat mulianya Allah. Tapi orang umum untuk berhusnudzon tenggene Allah itu Syekh Ibnu Athaillah membimbing kita, fahasin dzannaka bihi liwujudi muamalatika ma'a. Kita dibimbing nek kepengin husnudzon ning Gusti Allah itu gampang. Eling-elingen rahmat saking Allah sing sampun kelapat. Ingatlah nikmat rahmat yang telah diberikan Allah kepada terhadap kita yang sudah lalu. Maka sampai akan mudah husnudzon terkini Gusti Allah. Contoh, jenengan pernah mengalami satu kondisi yang sangat sulit, sampai pusing entek ngamet,
Tetapi bersama berlalunya waktu ternyata masalah itu juga selesai. Begini apa betul? Ketika sampai menghadapi satu masalah yang serius sekalipun, di waktu-waktu yang lalu, bersama berlalunya waktu ternyata masalah itu juga beres. Itulah rahmat-rahmat Allah, nikmat Allah, sifat baiknya Allah terhadap kita. Sehingga orang-orang umum sangat mudah untuk berhusnudzon terhadap Allah. Itu tidak pakai pengalaman. Sehingga saat hari ini kita menghadapi satu masalah yang sama, maka kita pasti akan mudah husnudzon dengan Allah. Yakin Allah saya maha baik. Terbukti di masa lalu saya sering menghadapi satu masalah, semuanya sudah selesai, semuanya dikasih jalan keluar. Soal lama dan tidaknya jalan keluar ini tergantung sampean. Bagaimana sampean cara berhusnudzon dengan Gusti Allah. Sebab model-model wong kaya kula sampean iku bisa semeleh wis kepeksa. Dan saat semeleh inilah Gusti Allah menghargai semeleh kita, walaupun semeleh karena kepaksa. Sampai di tabungan kredit uber, apa namanya sih tukang materi? Debt collector. Orang-orang sih itu bayar, utang ngalor itu loh ketemu, akhirnya semeleh. Wes semeleh, ya ketemu solusinya. Debt collector memberi keringanan, tempo waktu. Kanca ini sakno akhirnya teko ngene dan seterusnya. Dan itu semua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Niki sing jarang kita sadari. Sehingga kuwakan kena positif ngeluh. Niki mergo kurang cerdas. Belajar dari pengalaman masa lalu. Ketika orang itu cerdas belajar dari pengalaman masa lalu, maka orang itu akan menemukan kecerdasan yang akan datang. Tapi dari masa lalu berabaikan, sehingga setiap orang masalah sampai pusing. Lah mau pusing kok terus. Wingi wis pusing, saiki ana masalah sing padha pusing mah. Makane perkara apa? Oh gak cerdas. Orang yang belajar dengan masalah loh. Niki, jadi sama lihat, jadi penghobi pusing. Kalau berbagai belajar, nih sampai mau belajar dengan masa lalu kita punya masalah yang sedemikian rumit, toh ternyata diselesaikan oleh Allah, diberikan jalan keluar oleh Allah. Maka saat sampai pusing mana, santai saja. Toh nanti Allah saya yang maha kebacut baiknya pasti memberi solusi. Gini apa betul? Contoh lagi, yang paling mudah sampai syukuri, kita ini tidak pernah minta, tidak pernah usaha, tidak pernah berdoa. Tahu-tahu ditakdir oleh Allah menjadi orang yang beriman. Ini rahmat yang paling agung. Di antara rahmat yang paling agung lagi, kita tidak pernah mengajukan proposal dengan Allah. Tapi Allah selalu mencukupi kebutuhan kita. Kita tidak pernah minta kepada Allah. Allah takdir kita menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu anugerah agung, jangan salah. Maka ketika jenengan mau melihat sifat-sifat mulianya Allah, sifat baiknya Allah saat memberlakukan kita di masa lalu, maka sampai akan mudah husnudzon dengan Gusti Allah. Makanya lanjut dahulu, fahal awadaka illa hasanan wa hal asda ilaika illa minana. Fahal awadaka illa hasanan wa hal awadaka. Niku secara makna harfi. Apa toh biasana sapa Allah ka ing sira illa hasanah kejaba nenggone kebagusan.
Istifham kumpul istisna niku menjadi nabi. Jadi istifham kumpul istisna niku menjadi nabi. Maka nek maknane nek jelasno Gusti Allah tidak pernah membiasakan terhadap kamu kecuali kebaikan-kebaikan. Wa hal asda ilaika illa minana. Dan Allah tidak pernah mendatangkan terhadapmu kecuali anugerah. Loh. Sehingga setiap perjalanan kita, kalau kita mau paham, maka semua yang kita rasakan, baik sampai puas atau tidak, baik nafsu sampai puas ataupun kecewa, sebenarnya semua itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tenggene dawuhipun Allah sing sering kula sampaikan, Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dari ayat ini sudah jelas bahwa sebenarnya Allah hanya memberikan nikmat terhadap kita. Setelah nikmat diberikan tergantung sampean mau sampean rubah menjadi azab atau menjadi sebuah kebenaran. Jadi mana nih nasib? Dia mana nasib? Gua sampai akhirnya jadi murtad iso. Karena sampai akhirnya iso merubah takdir. Loh, ojo tiru balik. Gusti Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali manusia itu merubah nasibnya sendiri. Jadi takdir ora ono sampai iso merubah nasib dhewe. Kang Din gak terus nyampu. Ya, penak ngomong nyampu. Loh, timbang nyampu penak ngomong nyampu. Mergo iso merubah nasibe. Oleh gelem nyampu mergo menungso iku ora iso merubah nasib dhewe. Jadi itu memahami Quran. Itu jadi wabrak. Soal lo balik ngomong lebih nasib itu juga nyemangati sampai tok itu gak dalil. Itu taknis gua marem. Jadi aku ngomong kepengen motivasi sampean supaya sampean marem tak kei dalil. Tapi cocokannya dalil boten ngono. Jadi inna Allah satu Gusti Allah itu la yughayyiru. Ora bakal ngerubah sapa Allah ma ing nikmat. Di kaumen kan tetap ing dalem kaum hatta yughayyiru sehingga kaum itu merubah ma ing nikmat di anfusihim kan tetap nggone awak ini. Oh. Jadi sampai dikei nikmat yang gue syukuri menjadi keberkahan ditambah. Tapi dikei nikmat yang gue maksiat, dikei nikmat gue berlaku fasik, maka ojo Rasulullah nikmat itu dirubah Allah menjadi sebuah ada. Belum ada. Paham ya? Itu ojo buku kalian. Jadi buku biaya. Mau tidak sampai ketika iman, gak percaya dengan takdir Gusti Allah. Jadi itu perlunya ngaji, Jadi sejatuh Allah itu hanya memberikan nikmat kepada kita. Kita disuruh mensyukuri. Syukur niku napa? Isti'malu ma an'amallahu ilaihi. Isti'malu ma an'amallahu bihi ilaihi. Memberlakukan pemberian Allah ini untuk taat tenggene Gusti. Mergo sampean didadekno iku belum pernah Gusti Allah ngomong golek duwe. Jadi Gusti Allah menciptakan jin manusia dari kantin itu tidak pernah. Allah tidak pernah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi aku ini tidak ada di kantin pertanyaan gitu. Ketika kau boleh duwe, sangat bersuluk kalau boleh duwe ya bukan. Soal materi ini diberikan
fasilitas ibadah sampeyan. Maka ketika nikmat itu, fasilitas itu sampeyan syukuri untuk berbuat taat, untuk berbuat ibadah, maka akan menjadi keberkahan dalam hidup. Sampeyan akan semakin santai, semakin tenang, semakin bahagia, semakin adem. Tapi dengan makan pemberian Allah ini, sampai gunakan tiga maksiat, tiga judi, tiga wedokan, tiga sehingga jelas-jelas itu. Yo jauh Rasulullah nek sampean ketika kehidupanmu tidak pernah menemukan satu ketenangan. Kasur ono duwe, sampean gak akan pernah menemukan ketenangan. Mergo napa? Mergo nikmate Gusti Allah bukan sampean syukuri tapi sampean kufur. Makanya tentu dipun ulang kali sapa Syekh Ibnu Athaillah supaya kita husnudzon niku kita dilempar pertanyaan bahwa hal awwadaka illa hasanah wa hal asda ilaika illa minahan. Itu artinya Allah hanya memberikan kebaikan dengan sampeyan, juga memberikan anugerah dengan sampeyan. Itu kebiasaan Allah yang maha baik. Paham ya? Makanya sampai yang Rasulullah itu sampai Rasulullah itu bodoh sampai itu kecewa dengan Gusti Allah. Berkesabaran nganggep nek Gusti Allah sampeyan itu gak iso nyukupi sampeyan. Sehingga sampai perlu Rasulullah. Tapi andai sampai itu mau menelaah masa lalu sak bodoh-bodoh nek saya niki Gusti Allah Syekh Athaillah itu membuat satu cara simpel wong awam. Iku nek kepengin iso husnul Gusti Allah dikon belajar masa lalu. Kon eling-eling nikmate Gusti Allah masa lalu. Sesulit apapun kondisi yang pernah perjalanan sampean yang pernah sampean lakukan, ternyata di situ selalu diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut dawuh salajengipun. Al-Ujbu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa matana bi asrarihi wa ana alaina min barakatihi amin ya amin. Al-Ujbu utawi hawa heran apa mana gumun neng gede sampean maknanya apa? Gawok ya aku tak mani gawok kuwatir sampean gawok gawok itu heran gumun kagum cuma nek kagum biasanya konotasinya ke positif nek kagum tapi ini negatif. Ini negatif. Jadi heran, bukan kaku tapi heran. Kullal ujbi ing sekabehane gawok tegese wawuh nemen. Jadi heran nemen. Mimman saking wong yang bukan melayu kono sapa wong. Lam fikaka. Terus ya. Al-ujbu utawi gawa ulal ujbi ing sakabehane gawa utawa ing saben-saben gawa iku mimman saking wong ya bukan lumayu kono sapa man kang lumayu iku melayu ku lari lam fikaka mimman itu saking Allah maksudnya mimman saking zat ngoten mawon yo nek makna kata memang man itu yo apa mimman saking zat ya ribu lho kok ngono mimman sing arep iki wong masyaallah al-ujbu utawi gawa ulal ujbi ing sakabehane Allah mimman saking wong ya ribu kang melayu kono sapa man mimman saking zat lan dikakang ora mecat
Lang bidakakan orang mengtakul sapa man sing nomor loro kain siro lahu man maring man sing nomor siji andu saking man sing nomor loro. Jadi ini tembung man kabeh nggih. Man kabeh. Tapi sing dimaksud adalah manusa karo Gusti Allah. Wa yadlu bulan nubreh kono sapa man sing nomor siji ma ing perkara la baqo akan ora ana tetep iku maujud kang ora ana langgeng iku maujud lahu keduwe man ma sertane man fa innaha karena satemene isoh la ta'ma iku ora buta kono apa al absaru pira-pira mripat al ayat terusno sira ing ayat utawa nyempurna sira ing ayat terusane walakin takma tetapi ne wuta kono apa al qulubu ati allati fi suduri kang tetep ing dalem pira-pira dosa. Jadi Syekh Ibnu Athaillah wonten kalam niki niku kersane ngeten. Aku iki heran banget. Nek ana wong mlayu teko Gusti Allah nuju nang gone liyane Gusti Allah. Al-ujbu kullal ujbi mimman yahrabu mimman la lamfika kalahu anhu. Jadi heran banget nek ana wong mlayu teko Gusti Allah, maksudnya melupakan Allah. Nggih. Menuju mengingat selain Allah. Sebab nopo kok heran? Mergo mereka itu yang telubu mala bako alahu mahu. Dek golek sesuatu sing gak langgeng, golek sesuatu sing gak iso dinikmati terus. Kumpul lo donya sakake pasti akan putus. Mergo bondo yang akan bisa langgeng itu adalah harta yang diinfakkan ke jalan Allah. Makanya tembiki malah bapak. Mergo apapun yang kita sukai ini selain untuk taat tenggene Allah, selain untuk fasilitas ibadah tenggene Allah akan terputus sampai di situ. Minimal sampai akan dipisahkan, akan diputus oleh kematian. Dan saat ini betul perlu kematian. Saat sampean urung patek soki, hobi ini mangan sing enak-enak, neng restoran sing mewah-mewah. Begitu wis soki, bodoh akeh. Dikei karo Gusti Allah sing jenenge diabet ngono. Karo apa? Darah tinggi ngono. Iku sampean wis gak iso menikmati itu semua, wis gak iso. Berbuat satu. Tapi kenapa kok kabeh wong kudu seneng uber tinggal Gusti Allah, nggih? Lali Gusti Allah pergoyane niku. Itulah kenapa kita dibimbing oleh Ibnu Athaillah dikon selalu husnudzon ning Gusti Allah. Sehingga apapun yang kita hadapi itu pasti akan terpantun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai seneng duit, golek duit, rego memang basicnya kerja. Pasti dibalik itu ketika sampai sudah terikat ini hatinya, sampai pasti punya himmah mulia, yaitu untuk fasilitas ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar fasilitas nafsu. Jadi bukan sekedar fasilitas nafsu, tapi fasilitas untuk taat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab nafsu sampai turuti kaum tadi, dan semua akan membuat sampean gelisah. Tidak akan ada orang turuti nafsu akan berakhir dengan ketenangan boten-boten. Jadi orang turuti nafsu pasti akan berakhir dengan kegelisahan, kebingungan, kerepotan, itu pasti. Mergo memang napa dengaran panduan manusia itu
sebenarnya bukan nafsu. Panduan yang pas itu adalah iman. Sehingga wong nuruti iman mesti ayem. Betul. Wong nuruti iman mesti. Sehingga karena iman ini kita bisa berhusnuzon. Ojo mau iman yang lambe tok. Nek iman yang lambe tok ya akan berbong iso. Semua orang akan ngaku iman berdoa, khawatir nek menikah iman darani kafir. Tapi ternyata di balik itu hati kita itu sering resah, sering tidak merasa nyaman dengan Allah. Hati kita itu tidak nyaman dengan Allah, sehingga ketidaknyamannya hati kita ketika kita pisah dengan Allah itu diambil akan lebih merasa tersiksa ketika kita tidak bersama materi. Sampai rong dino rong bengi nenggone karaoke lali Gusti Allah dalam 2 kali 24 jam. Sampai gak tahu resah. Tapi 3 jam gak di 12 kena bocah ke blonjo sampai pusing Masya Allah. Begitu betul. Lali Gusti Allah, terpisah dengan Allah hati kita ini berjam-jam itu santai. Tapi ketika kita pisah dengan materi, sajam bingung. Dan terus ngaku iman, ini ngaku doa ngaku doa. Tapi ini berderek sampai ke iman. Ini kok lagi minggu khawatir don, lagi minggu khawatir don, lagi sampai ini berprasangka yang kuat bahwa Gusti Allah itu mesti Allah. Ya semua orang sama menurut. Tapi nek Gusti Allah suge, Al-Ghani itu durung. Oh ternyata ganti duit jadi itu. Gitu apa? Nek kapal mas tau terus ya lancar fase. Nggih fase. Tapi ketika terbentur satu masalah, di situ sudah ada jaminan Allah sekalipun pusing. Ini bukti bahwa keimanan kita ini masih merangkak. Masih merangkak. Masih lebih banyak di dalam pengakuannya. Maka kita harus belajar. Gusti Allah, ya Allah. Saya doa atau hilang ngantos dawakan al-ujbu kullal ujbi. Jadi aku heran teman. Nek ana umpuk kok uber saliyane Allah. Sampai tinggalno Allah. Sementara keberadaannya itu yang menjamin adalah Allah. Yang memberi rahmat adalah Allah, yang memberi solusi dengan segala kebutuhannya, segala permasalahannya Allah. Tapi sering ditinggal bergumul yang lain. Makanya istilahnya Ibnu Athaillah tidak sekedar heran, tapi heran sing nontok. Belum, heran sing nontok. Bukan sekedar heran, tapi heran sing nontok. Makanya tenggene iki dipundawaken fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati bisudur. Jadi sebenarnya dia itu tidak buta, matanya tidak buta. Ya ngerti, eko apik eko elek ngerti. Wenane aku tak hitung oleh duwe sekitar 1/2 M, tapi saya ini karena kabare tok. Ya roh, bener. Jadi tahun ini tak itu oleh 1/2 M, saya ini karena kabare tok. Tulisannya wis gak ono katut sampah. Tapi itu tidak jadi pengalaman. Kenapa? Karena walakin ta'mal qulubul lati bisudur. Karena hatinya yang buta. Hatinya yang tidak punya pancaran basirah, sehingga dia tidak mampu menangkap daripada semua kejadian-kejadian yang telah dialami. Paham ini? Angin Surabaya dasarnya diobo yang gitu kita berserang gomo nih diobo bisa sampai tak ada nih sampai tak ada. Kenapa konco-konco menyiapkan kitab kalian? Karena di dalam kitab itu banyak keberkahan. Makanya Mas apa tak sebenarnya? Di dalam kitab itu banyak keberkahan. Sehingga kalau kiai mulak, kiai ngaji ceramah tok sebenarnya. Nek sing ceramah tok itu ustaz utawa balik.
Sing siamat itu ustaz atau balik. Ini kiai bilang kalau kitab. Kenapa? Mereka semua para masyayikh itu meyakini di dalam kitab itu banyak keberkahan. Dari kitabnya ada keberkahan, dari mu'alifnya terkandung segudang keberkahan. Maka banyak kisah kiai-kiai dulu mulang santri itu gak diterangno. Diwotot-tok, paham ya? Bahwa malah bisa apa-apa. Karena ngaji santri ini paham kabeh. Perkara bahwa barokah ini kita barokah mu'alif itu sapa sing jadi panitia itu. Kau mah kita dibari untuk sentimen. Jadi kita dibari ini masih kayak mana? Ditinggal rumah kayak mana? Ini memang begitu loh. Begitu teko kalau kita kayak kita. Teko kalau kita mana kayak kita mana? Kata dia. Paham ya? Wah, kayak kita lah. Berkata loh, kitabnya itu berkaya. Kitabnya itu berkaya. Jadi saya itu. Al-Marbur lah, Bapak Dowilas. Niku santrinya banyak yang menjadi wali-wali, banyak yang menjadi kibarul ulama besar. Niku beliau yang ngaji di WhatsApp, boleh diterangkan. Pokoknya dijak wasilah. Nunggu nih mu'alif, nunggu guru-guru, Fatihah, diwajah. Ya semoga manfaat, semoga berkah, KPG. Di santri ini semua insya Allah mau ayah aku meninggal di kantor. Apa meninggal burung? Tapi itu sebenarnya apa? Di antara santri ini, yang saat ini itu Mbah Jamaluddin Ahmad. Mbah Jamaluddin Ahmad kalau beras itu di antaranya beliau adalah santri ini Bapak Dowilas. Dan alhamdulillah waktu kula sowan dia itu kula dibari kita parukan kali takane Bapak Dowilas. Jadi rawanya itu kagungan akan saking Bapak Dowilas. Tugas saya ke sana dibari kita parukan. Lewat tadi niku fungsi kita. Jadi kecuali sampai itu memang sudah yakin betul, yakin pasti bahwa jenengan itu sudah mendapatkan wirosah saking Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai kita berapa berbongel itu gembrocok langsung berbulan. Jadi ini wirosah. Ini kan rating ini dia. Dia kan rating tapi ini. Karena sesat kalau kita sengaja tahu maaf ya. Di segala kita kayak. Sesat tepatnya kalau kita kayak di mana? Nah kalau ada orang kayak gitu. Kalau ada orang kayak gitu, ya. Sebagai kemanfaat, baru kayak altika, baru kayak doa baru kayak borong. Kita selalu kami berjaya hidayah taufiq Allah. Dan terus diyakinkan selamat dunia akhirat ini, bahagia dunia akhirat ini. Yang terpenting di momen maulid kita berusaha untuk memasukkan mahabbah ini qalbu kita ingin mana kita dari Rasulullah SAW. Semoga kita sedaya selalu dikantuk syafaat dari Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah Muhammad SAW berwan jamiah itu alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi nasirul hamdulillah wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an wa mubarakan katsiran wa amalan shalihan maqbulan wa rizqan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa
وسلمنا بالأمر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات مما شهدت بالموالد يا بارك وبارك خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ووالدتنا وجدتنا ولمشايخنا ومشايخنا ولمعلمنا ومعلمنا يا الله اللهم اجعله ربنا بالجنة ولا تجعله ربنا بالجنة أنت ربنا اللهم انزل رحمة الله على قدره يا الله وعلى قدره إنك على كل شيء قدير اللهم افتح لنا فتوح العالمين وافتح لنا فتوح العالمين وافتح لنا فتوح الوالدين اللهم ارفع درجتنا درجة عالية في الدين والدنيا والآخرة اللهم نور قلوبنا بالهداية يا الله وبالمعرفة كما نورت الأرض وبنور شمسك وقد أبدا أبدا على كل شيء قدير اللهم تغفر قلوبنا الدنيا والدنيا تغفر قلوبنا يا الله الدنيا والدنيا والتقوى تغفر قلوبنا يا رب الدنيا والدنيا والتقوى اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان وارزقنا حلاوة العبادة وارزقنا زيادة قربا إليك وسلم لنا يا الله سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يا الله يا قدير الحاجات اقضي حوائجنا يا الله من حوائج الدنيا والآخرة حصل سميعا مرادنا يا الله حصل سميعا مرادنا يا الله حصل سميعا مرادنا يا الله من مراد الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وأهل بيتنا وجيراننا وإخواننا وجماعتنا وحافظنا من حولنا أجمعين اجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقوى والعبادة وأهل السلامة وأهل الاستقامة وأهل الغنى وأهل القرآن الكريم وأهل السنة والجماعة وأهل الدعوة وأهل الحكمة وأهل الحسن الخاتمة بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل يا الله بسري وتوب بحق الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد.